NIM 24320029. Kelas A semester 2 Prodi PJKR. Di sini saya ambil beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam penggunaan alat evaluasi non-tes berbasis OT. Yang pertama yaitu desain alat evaluasi. Keterbatasan dalam merancang soal. Banyak guru kesulitan merancang soal yang benar-benar mengukur kemampuan atau berpikir tingkat tinggi. Nah, kesesuaian dengan kurikulum. Soal yang dibuat tidak selalu sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi. Nah, standar penilaian. Penilaian dalam menetapkan standar penilaian yang objektif dan konsisten. Waktu pelaksanaan. Evaluasi non-tes sering memerlukan waktu lebih lama untuk melaksanakan dan menilai dibandingkan dengan tes tradisional. Yang ketiga yaitu keterampilan penilaian. Nah, keterampilan guru. Tidak semua guru memiliki keterampilan yang memadai untuk melakukan penilaian non-tes seperti observasi, penilaian, atau proyek. Pelatihan yang kurang. Kurangnya pelatihan untuk guru dalam menetapkan HOTS dalam evaluasi. Yang keempat yaitu sikap siswa. Resistensi terhadap metode baru. Nah, siswa mungkin lebih terbiasa dengan tes tradisional dan enggan mencoba metode evaluasi baru seperti non-tes, alat evaluasi non-tes berbasis HOTS. Nah, motivasi siswa mungkin kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam evaluasi yang lebih interaktif dan kolaboratif. Yang kelima yaitu pengumpulan dan menganalisis data. Nah, kesulitan dalam pengumpulan data, mengumpulkan data dari beberapa sumber, observasi, proyek, bisa menjadi tantangan. Analisis yang rumit. Data yang dikumpulkan dari evaluasi non-tes seringkali sulit untuk dianalisis secara kuantitatif. Solusi yang mungkin dalam pelatihan yaitu mengandalkan pelatihan untuk guru tentang cara merancang dan melaksanakan evaluasi HOTS. Nah, pengembangan panduan penilaian. Membuat panduan yang jelas untuk penilaian non-tes yang dapat digunakan oleh semua guru. Mendorong kriteria siswa. Membuat kegiatan yang menarik bagi siswa untuk meningkatkan atau keterlibatan mereka dalam proses belajar mengajar atau evaluasi. Yang keenam yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, fasilitas dan peralatan. Ada banyak sekolah yang ada keterbatasan alat atau peralatan yang fasilitas. Contohnya seperti matras atau bola. Nah, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan evaluasi berbasis proyek atau kolaboratif. Nah, akses ke buku relevansi. Nah, keterbatasan akses terhadap sumber belajar berkualitas dapat menghambat
proses evaluasi. Nah, yang ketujuh yaitu variasi dalam kualitas pelaksanaan. Nah, kualitas proyek. Proyek yang dikerjakan siswa bisa sangat bervariasi dalam kualitas, membuat penilaian menjadi subjektif. Nah, konsistensi penilaian yang dilakukan oleh beberapa guru bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Tidak selamanya guru harus memberikan hasil yang sama, tergantung pada siswa masing-masing. Yang kedelapan yaitu kesulitan dalam penyampaian kriteria. Nah, keterjelasan kriteria penilaian. Seringkali kriteria penilaian tidak disampaikan dengan jelas kepada siswa, yang dapat menyebabkan kebingungan. Contohnya, siswa merasa benar, lalu guru tidak melakukan penilaian yang benar atau jelas, maka siswa harus komplain. Nah, yang kesembilan yaitu menggunakan lingkungan. Pengaruh lingkungan yaitu faktor eksternal, kondisi soal, ekonomi, dan lingkungan dapat mempengaruhi performa siswa dalam evaluasi non-tes. Dukungan dari keluarga. Nah, dukungan dari keluarga contohnya seperti keluarga tidak melarang anak untuk bermain. Contohnya, guru memberikan siswa untuk mengerjakan tugas di rumah. Terus orang tua tidak mendukung anak dalam mengerjakan tugas. Yang ke-10 yaitu integrasi teknologi. Keterbatasan menggunakan teknologi, beberapa guru memungkinkan tidak familiar atau tidak memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk melakukan evaluasi dan tes secara efektif. Kesulitan dalam menggunakan platform digital untuk proyek kolaboratif dapat menjadi tantangan bagi siswa atau guru. Yang ke-11 yaitu evaluasi diri siswa. Kesulitan dalam refleksi diri. Tidak semua siswa mampu melakukan refleksi diri yang baik, yang merupakan bagian penting dari evaluasi non-tes. Kurangnya kesadaran diri. Siswa mungkin tidak menyadari kekuatan atau kelemahan mereka yang menghambat proses evaluasi. Berikut ini adalah banyak permasalahan yang dapat muncul dalam menggunakan alat evaluasi non-tes berbasis HOTS. Yang ke-12 yaitu pendekatan pembelajaran yang beragam. Gaya belajar yang berbeda. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda sehingga satu metode evaluasi mungkin tidak cocok untuk semua. Nah, keterbatasan dalam siswa. Tidak semua siswa dengan kebutuhan khusus mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup atau evaluasi non-tes. Contohnya, banyak siswa terkadang banyak keributan di belakang sehingga mereka tidak mendengarkan apa yang Bapak Ibu guru sampaikan di depan. Yang ke-13 yaitu kesulitan pembelajaran. Nah, ketidaksesuaian metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang tidak mendukung HOTS dapat mengurangi hasil evaluasi. Nah, kurangnya materi
materi dalam pendukung ketersediaan materi yang relevan dan mendukung pembelajaran HOT dapat menjadi kendala bagi guru ataupun siswa. Nah, ke-14 yaitu waktu dan beban kerja. Nah, beban kerja guru menyiapkan dan melaksanakan evaluasi non-tes membutuhkan waktu dan usaha yang lebih banyak dibandingkan dengan tradisional. Nah, waktu yang diperlukan untuk penilaian, proses penilaian yang lebih kompleks memerlukan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan. Yang ke-15 yaitu pengukuran dan validitas, yaitu kesulitan dalam mengukur HOT. Mengukur keterampilan atau berpikir tingkat tinggi secara tepat bisa menjadi tantangan karena hasilnya sering lebih kualitatif atau validitas. Penilaian non-tes mungkin kurang memilih validitas dan revaliditas dibandingkan dengan tes atau tes yang ada pada standarnya. Yang ke-16 yaitu komunikasi atau kolaborasi. Nah, kesulitan dalam kolaborasi, evaluasi berbasis proyek. Nah, sering dilibatkan kerjasama, tetapi tidak semua siswa memiliki keterampilan kolaborasi yang baik dan komunikasi yang tidak efektif. Siswa mungkin mengalami kesulitan dalam menyampaikan ide dan hasil kerja mereka secara jelas. Yang ke-16, yang ke-17 yaitu keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Nah, jadwal pembelajaran yang padat dengan banyaknya materi harus diajarkan waktu untuk melakukan evaluasi non-tes seringkali dibatasi. Nah, di situ ada banyak nih materi sehingga siswa dapat atau siswa tidak mengerti dengan baik dan jelas, sehingga siswa mengalami kebingungan dalam pembelajaran tersebut. Nah, kesulitannya itu evaluasi non-tes dalam kurikulum yang telah dapat menjadi tantangan bagi siswa. Baik, itu saja permasalahan dari alat evaluasi non-tes berbasis HOT. Sekian dan terima kasih.